Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 67 sampai dengan nomor 72. Data terbaru masyarakat Papua dan NTT atau Nusa Tenggara Timur yang memiliki bauran genetika manusia purba Denisofan sangat tinggi bisa menjadi dasar strategi kesehatan presisi dan perbaikan pola diet untuk mengatasi tingginya kasus gizi buruk. Dua rantai gen Denisofan berperan penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus dan bakteri serta metabolisme tubuh. Kolaborasi Eichmann dengan peneliti dari sejumlah negara menemukan masyarakat Papua saat ini memiliki DNA Denisofan dengan persentase hingga 5% atau tertinggi di dunia. Tingginya komposisi gen Denisofan juga ditemukan pada populasi di timur garis Wallacea yang meliputi Maluku dan NTT. Keadaan tersebut tidak terdapat pada manusia Indonesia bagian barat. Temuan terbaru tersebut membantu memberi perspektif lebih tepat untuk menangani masalah kesehatan populasi atau penduduk di kawasan itu. Sementara itu, temuan Nathan W. Zamit dari Garvan Institute of Medical Research, Australia, menunjukkan bahwa rantai gen TNFA-IP3 dan WDFY2 merupakan dua rantai gen yang berperan penting terkait kekebalan tubuh dan metabolisme, termasuk membantu leluhur Papua, Maluku, dan NTT beradaptasi dengan kondisi lingkungan saat baru menyeberang di timur garis Wallacea. Di lain hal, rantai gen WDFY2 yang dimiliki orang Papua berperan penting meningkatkan metabolisme lipid, mengubah lemak jadi energi, dan membantu tubuh menyimpan lemak dari protein hewani untuk efektivitas tinggi. Rantai gen ini kemungkinan yang membantu leluhur Papua menjadi pemburu ulung pada masa lalu, terutama untuk beradaptasi dengan pola hidup berpindah-pindah dan pola diet tinggi protein hewani serta rendah karbohidrat. Namun sayang, pola hidup dan pola makan warga Papua saat ini berubah menjadi tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Informasi genom, yakni keseluruhan informasi genetik yang dihasilkan suatu sel atau organisme, itu penting untuk mencari pola nutrisi yang cocok bagi populasi atau penduduk di Indonesia Timur. Kini, masyarakat di kawasan itu memiliki kerentanan tinggi gizi buruk dan tengkes atau stunting, atau tubuh pendek karena kurang gizi kronik. Berdasarkan pantauan status gizi pada tahun 2017, prevalensi tengkes anak berusia di bawah 5 tahun di NTT 40,3% atau tertinggi di Indonesia. Adapun prevalensi di Papua dan Papua Barat sebanyak 32,8%. FR-UTBK 2020. Apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut? A. Warga Papua, sama halnya warga Indonesia pada umumnya, juga sudah mengenal aneka macam makanan siap saji, sehingga makanan khas mereka tidak lagi disukai masyarakat, terutama generasi muda. B. Pergeseran pangan pokok warga Papua dari sagu dan keladi ke atau menjadi beras yang memiliki indeks glikemik lebih tinggi, mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh mereka. C. Kemalasan dan kurangnya pengetahuan membuat masih banyak warga asli Papua masih hidup secara nomaden, mencari kehidupan di beberapa tempat, dan belum mengenal pola hidup menetap. D. Pemerintah daerah, kabupaten dan kota
selalu menganjurkan masyarakat agar tidak meninggalkan kuliner khas Papua, meskipun telah bermunculan kuliner yang dianggap modern. Masalah gizi buruk dan stunting yang masih banyak dialami warga di sebagian masyarakat Indonesia Timur segera diatasi dengan edukasi dan penyuluhan yang baik oleh tenaga kesehatan yang mumpuni. Jawabannya adalah E. Gagasan utama yang sesuai untuk membuka paragraf berikutnya adalah masalah gizi buruk dan stunting yang masih banyak dialami warga di sebagian masyarakat Indonesia Timur segera diatasi dengan edukasi dan penyuluhan yang baik oleh tenaga kesehatan yang mumpuni. Hal itu karena kalimat tersebut masih saling berhubungan atau saling padu dengan paragraf sebelumnya.